Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan langsung kita ikuti Editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 25 Februari 2021. Pasok senjata khianati negara. Pasok senjata khianati negara. Gangguan keamanan di tanah Papua seakan tidak berkesudahan dan terus mengambil korban jiwa. Sepanjang tahun lalu saja, tidak kurang dari 17 orang tewas akibat serangan kelompok kriminal separatis bersenjata atau KKSB yang memicu baku tembak dengan pihak aparat. Mayoritas korban merupakan warga sipil. Para anggota KKSB tersebut sering teridentifikasi menggunakan senjata-senjata laras panjang dengan amunisi standar militer. Eskalasi serangan yang meningkat membuat tim gabungan kepolisian dibantu TNI lebih fokus mencari asal-usul senjata KKSB. Hasilnya, lagi-lagi, anggota polisi dan TNI kedapatan menjadi pemasok. Kali ini, mereka berasal dari wilayah tugas di Ambon, Maluku, yakni 2 anggota polisi Polres Ambon dan 1 anggota TNI Batalion 733 Masariku, Ambon. Memang kasus itu bukan pertama kalinya, bahkan sudah berkali-kali terjadi. Jelang akhir tahun lalu, seorang anggota BRIMOB juga ditangkap. Belakangan diketahui, ia sudah berulang kali menjual senjata dan amunisi kepada KKSB. Di tahun yang sama, sejumlah prajurit TNI mendapatkan vonis penjara mulai dari 2,5 tahun hingga seumur hidup dalam kasus serupa. Keterlibatan anggota Polri dan TNI dalam memasok senjata bagi kelompok separatis merupakan persoalan yang sangat serius. Bukan tidak mungkin ada jaringan jual beli senjata api dan amunisi yang terorganisasi dengan melibatkan anggota-anggota aparat keamanan. Mereka yang tertangkap berpangkat setara, tamtama, hingga bintara patut dipertanyakan bagaimana mereka bisa mendapatkan senjata dengan puluhan hingga ratusan ribu amunisi berkali-kali tanpa diketahui oleh atasan mereka. Kalaupun tidak ada keterlibatan anggota di kepangkatan lebih tinggi, jelas pengawasan logistik di kepolisian dan TNI begitu lemah. Kita mengapresiasi kerja tim TNI dan Polri yang berhasil menangkap sebagian pemasok senjata KKSB Papua. Namun, kita mendorong aparat bergerak lebih gigih lagi mengungkap jaringan jual beli senjata di balik mereka. Indikasinya mudah. Selama KKSB leluasa kerap melakukan serangan gangguan keamanan di Papua, jaringan itu masih kukuh berdiri sambil tertawa terkekeh melihat korban jiwa berjatuhan. Mereka berkepentingan menjaga kelanggengan konflik karena mendatangkan keuntungan pribadi atau golongan. Oleh karena itu, aparat yang terlibat harus ditindak tegas dengan hukuman maksimal agar timbul efek jera. Mereka layak diperlakukan sebagai pengkhianat negara. Dari sisi internal, upaya pencegahan sama krusialnya. TNI dan Polri perlu memperbaiki sistem pengawasan logistik persenjataan sampai dengan komponen yang bisa dipakai merakit senjata. Bahkan, setiap butir peluru harus bisa dilacak, dipertanggungjawabkan penggunaannya, dan segera diketahui ketika raib. Polri dan TNI yang bertugas menjaga keamanan di Papua memang menanggung beban yang berat. Di satu sisi, mereka harus bersikap simpatik dan menahan diri dari sikap militeristik demi merebut kepercayaan rakyat Papua. Di sisi lain, provokasi serangan dari KKSB membuat garis batas tindakan menjadi kabur. Meski begitu, kita meyakini TNI dan Polri bisa bersikap tegas sekaligus simpatik secara proporsional. Hal itu seiring dengan perubahan paradigma pendekatan pembangunan tanah Papua yang menjadi komitmen pemerintah. Rasa aman harus tercipta bukan sekadar sebagai penopang pembangunan, melainkan lebih mendasar lagi, yakni untuk memenuhi hak asasi setiap warga negara berdasarkan amanat konstitusi. Pasok senjata khianati negara. Bang Usman, pertanyaan saya adalah ketika melihat peristiwa ini, selama ini sebetulnya sistem kontrol senjata, amunisi, dan sebagainya, baik di TNI dan Polri, itu seperti apa? Iya, mestinya pengawasannya sangat ketat ya, karena sebutir peluru yang dimuntahkan pun harus dicatat. Iya, biasanya pergi keluar kan laporan kan? Laporan, ya, karena itu dibeli dengan uang negara, kan seperti itu.
Nah ini yang kemudian di editorial makanya kita dorong supaya lebih diperketat lagi pengawasannya begitu. Jadi memang kita bisa bilang paling cuma satu oknum katakanlah seperti itu, 1-2, tetapi satu saja itu sebenarnya sudah masalah. Iyalah. Satu butir peluru hilang tanpa ada pertanggungjawaban itu juga masalah sebetulnya di TNI Polri, sebuah organisasi yang sangat menekankan disiplin misalnya. Betul. Seperti itu. Oke, kita akan coba bertanya Bang Usman kepada anggota Kompolnas Republik Indonesia yang sudah tersambung lewat saluran telepon, Albertus Wahyu Rudanto. Pak Albertus, selamat pagi. Selamat pagi ya. Ya, Pak Albertus, kita menyayangkan Pak, ini peristiwa yang terakhir melibatkan oknum anggota kepolisian, juga ada oknum anggota TNI yang saya tidak tahu, menyelundupkan atau mencuri senjata dan kemudian menjualnya kepada kelompok kriminal separatis bersenjata. Pertanyaannya begini Pak Albertus, kalau di kepolisian kita melihat itu dulu, nanti kita juga lihat di TNI, sebetulnya apakah memang sebegitu mudahnya seorang oknum, kalau saya lihat di berbagai peristiwa itu, bahkan bukan perwira, ini oknum yang berpangkat rendah, itu bisa mengeluarkan senjata dan kemudian menjualnya begitu mudah. Bagaimana Pak Albertus? Terima kasih. Mengikuti perkembangan permasalahan ini, kami Kompolnas memang terus segera melakukan beberapa konfirmasi, kemudian kami juga meminta beberapa data. Jadi kita lihat memang ada beberapa kelemahan-kelemahan yang menurut kami perlu diperbaiki. Dari penjelasan pihak Polda Maluku maupun di Polres Ambon, bahwa yang bersangkutan itu menjual karena untuk kepentingan pribadi. Tetapi menurut kami perlu ada pendalaman apakah betul itu kepentingan pribadi atau yang bersangkutan sudah terpapar dalam gerakan radikalisme atau teroris atau sudah masuk dalam wilayah wilayah jaringan ini, jaringan jual beli senjata. Ini yang harus didalami. Nah, sehingga, itu pertama. Yang kedua tadi pertanyaan mengenai apakah begitu mudah. Secara teknis standar operasional prosedur sudah ketat. Artinya senjata itu diberikan kepada bersangkutan, kemudian berapa peluru. Tetapi ini kan situasi di lapangan. Ketika di lapangan itu kan kita tidak tahu peluru itu dikeluarkan, ditembakkan berapa butir, sehingga inilah yang menurut kami perlu ada mekanisme mengenai manajemen logistik pengawasan kaitannya dengan senjata. Pak Albertus, kalau itu peluru mungkin walaupun sangat disayangkan bisa lah dipahami. Tapi kan di dalam peristiwa akhir tahun lalu itu ada senjata laras panjang Pak, M16, ada M4 juga. Itu kan bukan sesuatu yang mudah untuk tidak tercatat harusnya. Bagaimana Pak Albertus? Betul itu. Jadi apa yang disampaikan benar sekali. Inilah yang kita duga ada problem di dalam administrasi manajemen logistik senjata. Karena kalau kita lihat secara normatif SOP-nya itu sudah detail, tetapi sampai kelewatan berarti ada kemungkinan apakah yang bermain ini oknum pimpinan atau oknum anggota itu didalami. Karena jumlah yang ke wilayah itu kan bukan 1-2 tapi kan ribuan. Ketika posisi itu ada kemungkinan yang harus kita ngomong jeleknya dulu, ada kemungkinan ada penyalahgunaan kewenangan atau ada konkursi atau ada kesengajaan untuk kepentingan tertentu. Ini yang harus kita dalami. Pak Albertus, penyelidikan Kompolnas ini ujungnya nanti akan seperti apa Pak? Apakah hanya untuk memuaskan keingintahuan atau memang akan targetnya menghentikan sama sekali penyelundupan atau kebocoran senjata dan amunisi ini Pak Albertus? Kalau kami di Kompolnas posisinya salah satunya adalah pengawas fungsional. Sehingga tahapan kami adalah sampai ke rekomendasi. Ketika itu bicara mengenai personal, maka rekomendasi ke Propam. Tetapi ketika ini ada nanti dugaan-dugaan pidana, apalagi sampai ini kan ancaman terhadap negara kan, maka akan langkah jauh bisa ke rekomendasi ke pidana. Jadi memang posisi Kompolnas hanya sampai ke rekomendasi. Tapi karena kami berada di bawah Presiden, maka posisi ini bisa lebih kuat ketika ini memang dianggap persoalan yang krusial. Baik.
Kita harapkan Pak nanti hasilnya bisa tegas ya keluar rekomendasinya supaya jangan kita terus-terusan melihat peristiwa serupa terjadi lagi. Terima kasih Pak Albertus Wahyu Rudanto, anggota Kompolnas Republik Indonesia mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Albertus. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, saya hanya merasa begini Bang Usman, apa jangan-jangan kita yang sipil ini merasa pakeuh, segan, atau bahkan takut kalau mau melihat bagaimana sistem pengendalian senjata baik yang dilakukan oleh Polri maupun TNI, sehingga kemudian ada kasus ya, penyelundupan senjata seperti ini, Bang. Iya, saya kira tidak bisa seperti itu, terutama pemangku kepentingan yang punya akses ke polisi, misalnya tadi Kompolnas. Ya, jangan ragu untuk menanyakan prosedur pengawasan senjata, kemudian DPR, ya, Komisi 3 misalnya begitu, itu jangan khawatir, jangan takut. Bahwa semua di muka hukum itu sama, ya, bahwa semua di muka hukum sama. Memang kita selama ini mungkin karena terpengaruh ya, kalau untuk urusan korupsi KPK susah masuk ke tentara misalnya seperti itu. Tapi saya kira ya itu pelan-pelan lah kita harus benahi bahwa siapapun yang melakukan korupsi itu ya bisa dijerat dengan undang-undang tipikor, bukan dengan katakanlah undang-undang peradilan militer kalau di tentara seperti itu. Ya dalam beberapa kasus kan sudah mulai, misalkan dalam kasus Asabri begitu kan. Itu kan ada juga yang tentara dalam kasus korupsi di Bakamla misalnya begitu. Walaupun masuknya tidak secara langsung, sebetulnya itu rata-rata sudah purnawirawan. Nah, jadi saya kira tidak ada alasan untuk bahkan Kapolda Jayapura, misal Kapolda Papua itu juga meminta masyarakat kalau ada menemukan hal itu laporkan saja, misalnya begitu, ada penjualan atau senjata ataupun melihat orang yang tidak berhak memegang itu dilaporkan, jangan khawatir begitu. Ada usulan begini Bang Usman, bahwa untuk membuat peristiwa-peristiwa serupa ini tidak terjadi lagi, atasannya itu juga harus bertanggung jawab. Katakanlah memang tidak ikut terlibat begitu ya, tidak mengambil keuntungan ekonomis atau bahkan yang paling mengerikan kalau sampai ideologis. Betul. Tapi kan berarti ada kelalaian di situ. Ada usulan bahwa kalau sampai ada kejadian seperti ini lagi dimanapun institusinya, atasan langsung dan mungkin 2 tingkat di atasnya harus ikut bertanggung jawab. Bagaimana Bang? Iya, saya kira itu bagus sekali. Ya, ini akan mendorong penguatan pengawasan, kira-kira seperti itu. Jadi atasan tidak boleh begitu saja membiarkan lalai, abai mengawasi bawahannya begitu. Kan ada atasan langsungnya, misalnya untuk urusan pengawasan itu siapa, begitu kan. Tapi juga atasan yang di organisasi itu, misalkan di Polsek, katakanlah Kapolsek, itu juga mesti bertanggung jawab. Dalam kasus-kasus lain itu kan sudah terjadi. Misalnya Kapolda Metro, Kapolda Jawa Barat, pada kasus kerumunan misalnya, itu kan ikut bertanggung jawab di situ. Memang tinggal tanggung jawabnya seperti apa. Ya, dia tidak mungkin anggap juga melakukan perbuatan pidana, tetapi lebih ke administratif, pengawasan, disiplin, katakanlah pengawasan yang lemah begitu. Jadi tidak perlu sampai kalau kasus penjualan senjata ini kan bahkan anggota TNI yang ada yang dihukum penjara seumur hidup. Ya, kemudian dipecat dari kesatuannya, dari TNI misalnya. Nah, kalau itu kan pelaku langsung. Tapi saya kira harus ada mekanisme lain, atasannya juga bertanggung jawab. Bentuknya macam-macam, bisa dimutasi misalnya, didemosi misalnya begitu, supaya ini tidak terjadi lagi. Atasan aware begitu. Dari sekian kasus yang terjadi, kalau saya baca Bang Usman, kelihatannya umumnya diduga kuat motifnya adalah ekonomi. Karena ketika membawa senjata satu orang oknum itu mendapat uang sekitar 10 juta paling murah, paling rendah. Nah, apakah ini kemudian berarti gambaran bahwa kesejahteraan anggota TNI dan Polri masih harus ditingkatkan? Kita harus jeda dahulu. Bang Usman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, kita coba dengarkan dulu Bang pendapat dari pemirsa terkait dengan pasokan senjata. Ini kita tersambung dengan pemirsa Metro TV di Surakarta, Jawa Tengah. Ada Pak Bambang Saptono. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Selamat pagi, silakan Pak Bambang, singkat padat saja Pak.
bahwa memperjualbelikan senjata api dan amunisi kepada kelompok separatis seperti KKB atau kelompok kriminal bersenjata Papua adalah bentuk pengkhianatan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apalagi itu dilakukan oleh seorang oknum anggota TNI dan Polri yang notabene memiliki tugas untuk mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keselamatan bangsa dari ancaman pemecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, seperti kita ketahui, Mas, bahwa kelompok kriminal separatis bersenjata di Papua ini sudah berulang kali melakukan penyerangan dengan senjata api terhadap aparat TNI, Polri, dan juga masyarakat sipil. Dan korban yang meninggal itu juga sudah banyak. Kami curiga, jangan-jangan ada pihak yang bermain untuk kepentingan pribadi atau kelompok di dalam jual beli atau pemasok senjata api kepada KKSB Papua. Nah, lebih parahnya lagi, Mas, apabila jual beli senjata api tersebut memanfaatkan dana otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat. Nah, oleh karenanya TNI dan Polri harus mengusut tuntas kasus pasok senjata KKSB Papua tersebut dan menghukum seberat-beratnya kepada semua yang terlibat. Terakhir, Mas, mengucapkan selamat untuk masyarakat Surakarta karena besok pagi sudah memiliki wali kota baru, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang di Surakarta, Jawa Tengah. Di belakang Pak Bambang ada Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi untuk Metro TV, juga untuk seluruh warga NKRI Cinta. Ya, silakan Pak Yunus. Kami dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, berharap agar pelaku atau siapapun dia yang melakukan penjualan senjata kepada kelompok kriminal bersenjata di Papua agar ditindak dengan tegas dan cari siapa-siapa yang bermain di situ. Karena peluru yang digunakan adalah peluru yang merusak anak-anak bangsa kita, TNI, Polri kita sendiri, anak-anak terbaik kita dari Brimob, TNI, polisi dan lain sebagainya, itu juga yang korban. Jangan ada orang yang berkhianat di dalam NKRI tercinta. Sayang dengan kondisi itu. Jangan sampai itu dicontohi dan mudah-mudahan supaya ini terakhir kali terjadi. Jangan lagi dibiarkan kondisi-kondisi seperti ini. Sapu habis, cari sendiri. Jangan ada yang ditutupi. Terakhir mohon izin. Saya juga pada kesempatan ini sampaikan ucapan selamat kepada pemerintah Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, karena besok akan dilantik Bupati dan Wakil Bupati terpilih di Kabupaten Bulungan. Semoga kita semua maju untuk kebaikan. Terima kasih, sukses selalu untuk kita semua. Salam sehat untuk warga NKRI tercinta. Terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Para pemirsa berharap ini diusut tuntas. Nah, tapi kembali lagi Bang ke pertanyaan sebelum jeda. Kalau benar ini adalah motifnya ekonomi, Bang. Apakah memang itu artinya kesejahteraannya kurang atau memang oknum-oknum ini yang ya tidak puas, tidak bersyukur, ingin uangnya lebih saja begitu? Bagaimana, Bang? Ya, jadi pemerintah itu kan dari tahun ke tahun terus meningkatkan kesejahteraan TNI dengan berbagai program. Satu itu. Kedua, kalau kita lihat beberapa kasus, jadi dia menjual senjata itu bukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, katakanlah seperti itu, tapi kebutuhan kemewahan. Keinginan ya? Iya, keinginan, bukan kebutuhan memang. Jadi misalnya kasus anggota TNI yang kemarin di bulan Maret 2020 itu divonis hukuman penjara seumur hidup dan dipecat, itu menggunakan uang hasil penjualan senjata untuk foya-foya misalnya. Ya, jadi tidak ada kaitannya sebetulnya mereka menjual senjata dengan kesejahteraan. Jadi bukan berarti mereka tidak sejahtera begitu ya? Iya, dan ketiga misalnya ya yang melakukan itu kan mereka. Kalau sejahtera kan berarti katakanlah satu kelompok ya, batalion lah, beramai-ramai pangkatnya sama kan misalnya begitu kan. Lah ini kan enggak gitu. Cuma 1, 2 artinya dia melakukan perbuatan melanggar hukum ini itu bukan karena sulit ekonomi, karena miskin katakanlah gitu, karena kesejahteraan tidak ada. Jadi tidak seperti itu begitu. Nah, kalau sudah ada kasus yang dihukum seumur hidup, Bang. Tapi pertanyaannya apakah itu sudah cukup membuat jera? Karena kita lihat kan sekian kasus terjadi lagi. Iya, saya kira hukum itu harus membawa manfaat untuk salah satunya adalah membuat jera. Dan itu hukuman yang menurut saya sudah baik sekali, maksimal seumur hidup misalnya,
anggota TNI ya, itu ada 2 kasus di TNI yang dihukum seumur hidup, yang divonis bulan Maret dan sebelumnya tahun 2020 dan sebelumnya bulan Februari. Nah ini saya kira mestinya bisa memberi efek jerah, ya, bisa memberi efek jerah, apalagi dia diberhentikan dari posisinya dan seumur hidup dia itu di dalam tahanan kan, artinya yang lain itu bisa berpikir, oke, memang ada kejadian ya, ada kejadian lagi begitu. Tapi mudah-mudahan barangkali kalau tidak dihukum seumur hidup, mungkin akan lebih banyak lagi yang terjadi begitu. Kita berharap sebetulnya sebagai organisasi yang dipercaya betul, Bang, karena kan yang boleh pegang senjata hanya TNI dan Polri. Kita warga sipil tidak boleh kecuali ada izin. Kita berharap betul bahwa dari internalnya itu sebenarnya meningkatkan pengawasan. Tapi pertanyaannya, Bang, kalau melihat kasus-kasus yang tadi sudah saya sempat tanyakan juga kepada anggota Kompolnas, oknum TNI dan Polri itu bukan perwira, Bang. Ini pangkatnya masih rendah-rendah ini. Ada brigadir, ada prajurit bahkan. Betul. Tapi bisa mengakses begitu rupa. Iya, ini bagaimana? Kan menunjukkan bahwa pengawasannya lemah kan begitu. Dia kan orang-orang lapangan. TNI yang tadi kita cerita bolak-balik dihukum seumur hidup itu intelijen TNI misalnya, yang pasti dia mungkin punya senjata yang dia menjual, bahkan menjual. Yang aneh ini juga, ini kan menjual M16 dia begitu, yang mestinya nggak boleh dibawa pulang kan ini kan. Gitu. Mungkin kalau pistol polisi reserse boleh dibawa pulang begitu kan. Atau Brimob katakanlah seperti ini itu. Ini laras panjang. Senapan tempur. Iya, artinya kan ini ada kelonggaran. Ada kelonggaran-kelonggaran yang mestinya tidak boleh terjadi begitu. Ya, mungkin dalam situasi tertentu bolehlah ya, misalkan ketika memang ada konflik yang besar begitu. Nah, karena itu seperti Kompolnas tadi katakan Pak Albertus, ya memang ada yang kurang katanya dalam mekanisme pengawasan. Dan itulah yang mesti dibenahi oleh TNI dan Polri. Dan Kompolnas akan memberikan rekomendasi-rekomendasi seperti apa begitu. Pertanyaannya, Bang, selagi menunggu bagaimana internal polisi dan tentara memperbaiki sistem pengawasan, yang bisa dilakukan oleh DPR itu apa? Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, kita coba dengarkan lagi, Bang, pendapat dari pemirsa kita. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jember, Jawa Timur, ada Pak Iwan. Pak Iwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Usman. Selamat pagi, silakan Pak Iwan, pendapat Anda, Pak. Itu yang memangku senjata, yang dipasok itu separatis. Jadi kalau ada vonis bahwa dia ini mengkhianati negara, itu memang sepantasnya. Karena kaitannya dengan nasionalisme dan patriotisme. Cuman saja untuk menindak ini, kalau TNI sudah jelas berdasarkan kepada Sabta Marga. Kalau kemudian Polri jelas Tribrata dan Catur Prasetya, kan begitu larinya itu. Cuma saja jangan dipisahkan ini, jangan dipisahkan antara legalitas, moralitas, legalitas dan punishment. Dan untuk itulah yang berhak berbuat seperti itu adalah yang punya kewajiban langsung Panglima TNI dan Kapolri. Nah ini karena tindakan ini kalau tidak dilakukan ini akan berkepanjangan. Sebab kalau kemudian itu diteliti maka harus ada krusial gawat dan ketat dalam hal penyelidikan dan penyidikan. Motifnya apa? Jalur persenjataan itu dari mana? Nah ini yang penting harus diteliti. Kemudian baru ada tindakan punishment. Dan itu melalui peradilan, jelas peradilan militer, peradilan polisi. Dan kalau itu dilakukan dengan benar, baik, indah, sehat, normal, maka apapun yang namanya korupsi pun itu juga pasti ada. Karena ini manusia, bukan malaikat. Ini dunia, bukan akhirat. Ini kehidupan, bukan kuburan, begitu. Saya kira begitu. Cuma optimal maksimal dapat dilakukan. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Di belakang Pak Iwan ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Pagi Bang Usman. Yang selamat pagi Pak Edward, silakan Pak. Rasa prihatin yang sangat dalam ini. Patriot-patriot bangsa ini mengkhianati negaranya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka ini adalah sosok-sosok yang sangat dipercaya oleh negara. Kenapa? Mereka diberi senjata, alat pembunuh. Berarti orang-orang terpercaya. Harusnya
saya yakin ini dalam rekrutmennya kurang baik, itu yang pertama. Jadi rekrutmen seseorang yang dapat dipercaya itu betul-betul harus teliti. Jangan ada bau-bau ada uang di balik rekrutmen, karena ini resikonya benar besar. Ketiga, kalau masalah take home pay, saya ini tinggal di sekolah, di tempat sekolahnya militer dulu. Curug itu tempat sekolahnya dulu namanya SKI, sudah itu Secaba, sekarang ada SPN, Sekolah Polisi Negara. Di era dulu, tentara polisi itu hidupnya sangat sederhana. Tetapi sekarang secara take home pay mereka tuh di atas ASN. Sudah hidup, saya sudah lihat di sini. Di sini kan ada batalion di tempat saya. Pangkat bintara, pangkat tamtama itu naik mobil, sudah punya mobil pribadi. Berarti kehidupan mereka sudah. Ini faktor ekonomi karena tadi saya bilang menyangkut moral ini. Menyangkut moral. Mereka ada sumpah prajurit tadi yang disampaikan, Sabta Marga, ada Tribrata, Nah ini maksud saya, kenapa? Mungkin dalam pembinaan sehari-hari oleh orang-orang yang berpihak, kalau polisi namanya Sumda, kalau di situ ada kerohanian di militer, di barak-baraknya, ini kurang baik pembinaannya. Pertama rekrutmen, kedua pembinaan kurang baik, ketiga disiplin. Saya tahu betul militer itu sangat disiplin. Disiplin itu adalah hukum di bawah hukum Tuhan bagi mereka. Melanggar disiplin itu sama dengan melanggar perintah Tuhan. Nah, kita harapkan ini jadi pelajaran. Nah, jangan sampai pangkat tamtama, pangkat bintara ini aja yang jadi korban. Mudah-mudahan bisa ditelusuri lebih jauh. Siapa sindikat di balik ini? Mereka bayangkan nggak kalau peluru itu menghantam mereka sendiri atau menghantam teman mereka atau menghantam keluarga mereka dari yang mereka jual peluru itu kena hantam itu. Mereka memberikan senjata kepada musuh. Nah ini yang perlu disadari betul oleh para militer, para petugas aparat negara yang sedang bertugas membela negara. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Curug Bengkulu. Selamat pagi Pak. Usulan Pak Iwan adalah Kapolri dan Panglima TNI yang menindak masalah ini karena itu akan lebih pas kelihatannya. Bagaimana Bang Usman? Iya, saya kira seperti disampaikan oleh DPR juga bahwa ini tentu saja tugas Kapolri dalam kasus terakhir ya. Ada 2 anggota Polri yang tertangkap begitu menjual senjata gitu. Nah, ini memang betul ya, betul itu sejalan juga apa yang disampaikan oleh DPR. Ya Kapolri dan dalam kasus anggota TNI ya tentu saja Panglima TNI ya, karena pimpinan tertinggi ini harus betul-betul menyelesaikan persoalan ini. Iya. Bang, tapi pertanyaannya Bang, apakah memang benar-benar ada niat baik itu? Karena ini kan saya mencari saja dari data itu sudah puluhan kali terjadi. Apakah itu oknum TNI, apakah itu oknum Polri, sekian pemerintahan yang berbeda. Ini semacam kebiasaan yang dianggap tidak berbahaya sekali sehingga terus-terusan terjadi. Padahal tadi kan sudah berkali-kali kita katakan peluru yang dijual itu dipakai untuk menembak teman-temannya sendiri. Bagaimana Bang? Iya, saya kira ini kita perlu evaluasi. Ya, kita bisa lihat trennya misalnya. Tahun 2020 ada berapa kasus seperti ini. Nanti di 2021 seperti apa, sebelumnya seperti apa begitu. Ini kan akan memperlihatkan sebetulnya apakah TNI dan Polri itu bekerja untuk menyelesaikan persoalan ini. Tadi betul sekali bahwa ini dipakai untuk membunuh teman-temannya sendiri. Betul. Ada 49 kasus serangan ya di Papua. Dalam tahun 2020, tadi di editorial disebutkan 17 orang meninggal, 5 itu TNI Polri, tadi kawan-kawannya sendiri itu, dan selebihnya ada 12 itu anggota masyarakat biasa begitu. Nah karena itu memang kita harus lihat ini secara betul-betul, tidak boleh melihat kasus per kasus, tapi secara komprehensif ya, secara komprehensif sehingga kita bisa melihat trennya seperti apa, apakah ada kebijakan yang memang betul sudah dilakukan begitu sehingga kasusnya itu berkurang. Ya, misalnya begini tadi soal DPR, apa yang bisa dilakukan DPR tidak terlepas dari fungsinya kan. Fungsinya itu kan pengawasan. Ya diawasi bagaimana pengawasan, mengawasi pengawasan ini jadinya kan begitu. Iya kan? Turun ke lapangan, undang Kapolri, ya undang Kapolda misalnya. Kemudian yang kedua juga fungsi budgeting itu ya dilihat anggaran seperti apa. Tadi kan sempat disinggung jangan-jangan pakai anggaran otsus kata Pak Bambang misalnya. Saya kira sih itu memang perlu diselidiki ya. Yang ketiga
legislasi. Ini kan undang-undang yang dipakai undang-undang uzur ini, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951. Tahun 51? Undang-undang darurat begitu. 70 tahun yang lalu. Penyalahgunaan senjata misalnya, ya. Jadi belum masuk kategori katakanlah tadi yang Anda sebut bolak-balik Leo penyelundupan, belum sampai seperti itu begitu kan. Nah, ini masih soal penyalahgunaan, penjualan senjata itu kan disalahgunakan. Yang mestinya dipakai oleh TNI Polri tapi dipakai oleh KKSB itu tadi atau masyarakat umum begitu. Nah, yang penting lagi juga saya kira harus diperiksa begitu. Apakah memang mereka menjual serampangan, siapa aja yang mau beli. Ya. Tapi kan kalau kita lihat pasar market yang memang sudah jelas ya di Papua itu begitu. Karena di sana ada kelompok yang Karena di sana ada kelompok yang membutuhkan untuk begitu, melawan untuk melawan pemerintahan. Jadi kalau kita duga ini ada istilah tadi di editor pengkhianatan ya tidak salah pada dasarnya karena memang pasar sudah jelas begitu. Pertanyaannya begini Bang, apakah kemudian hukuman seumur hidup itu memang jangan-jangan masih kurang berat? Ada yang mengusulkan ya seperti korupsi, yang walaupun tidak terlaksana juga sampai sekarang, hukum positifnya membuka hukuman mati, tapi tidak dilaksanakan. Ini dihukum mati saja Bang. Tapi kita harus jeda dulu dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di bagian akhir kita di diskusi kita pagi ini. Bang Usman, saya memang tadi mengatakan pertanyaan teman-teman, apa tidak dihukum mati saja? Padahal kalau saya berpikir kalau hukuman seumur hidup itu konsisten, itu juga sama menjerakannya harusnya. Tapi kalau usulan hukuman mati Bang, bagi penjual senjata yang adalah oknum, entah TNI, entah Polri, itu bagaimana Bang? Iya, jadi salah satu, ada beberapa argumen kenapa harus hukuman mati ya. Nomor satu memang ya tadi yang Anda sampaikan soal efek jera. Tidak ada bukti bahwa hukuman mati itu membuat kejahatan, semua jenis kejahatan itu berkurang. Tidak ada buktinya sama sekali. Semakin banyak dihukum mati orang belum tentu kejahatan korupsi atau ini turun begitu tidak ya? Iya, hukum positif Indonesia itu kan yang bisa dihukum mati itu kan koruptor itu kalau dia mengkorupsi dana sosial misalnya bencana. Teroris, kemudian narkoba. Kan? Sama satu lagi pembunuhan berencana begitu. Ya contoh misalkan teroris lah, dia nggak takut mati kok gitu. Dia takut hidup. Sudah pernah dihukum mati beberapa ya? Iya sama juga. Koruptor itu kan takut miskin, bukan takut mati dia begitu. Jadi tidak menjerakan. Narkoba berapa banyak sudah dihukum mati? Ini saya kira yang paling banyak narkoba ya. Setelah nomor 2 baru terorisme. Itu tetap terjadi penyelundupan yang terakhir kemarin berapa ratus kilogram misalnya. Ini juga apalagi kasus ini begitu ya, kasus yang katakanlah tidak termasuk dalam kejahatan kemanusiaan, katakanlah seperti itu ya, walaupun ini ada pengkhianatan begitu. Betul. Jadi tidak ada efek jerahnya. Yang kedua ini hukuman mati itu cenderung balas dendam, kemarahan. Padahal sebetulnya hukuman itu kan mestinya membuka ruang bagi pelaku untuk memperbaiki diri begitu. Restorasi ya? Iya, memperbaiki diri. Di penjara seumur hidup mungkin dia berpikir memperbaiki diri, dimiskinkan koruptor, itu akan bisa memperbaiki diri dia begitu. Nah, jadi saya kira bukan hukuman mati mestinya, dan hukuman mati itu dikritik oleh para pengusung HAM sebagai sebuah pelanggaran HAM. Itu melanggar kebebasan orang untuk hidup begitu. Tapi Bang, sekian kasus yang serupa ini terjadi, apakah kemudian kita bisa benar-benar percaya bahwa institusi TNI dan Polri akan menyelesaikan kasus seperti ini dengan tuntas Bang? Karena jangan-jangan setelah selesai kita berdiskusi, orang sudah lupa dengan kasus ini. Saya kira ya memang mestinya pencegahan yang paling efektif sebetulnya. Sistemnya yang harusnya diperbaiki. Artinya diperbaiki sistem pengawasan itu kan mencegah sebetulnya itu ya. Mencegah ketimbang misalkan tindakan-tindakan yang sifatnya represif ya. Karena itu kan KPK kita sekarang itu fokus ke pencegahan, tapi bukan berarti tidak ada penindakan, penangkapan, OTT dan lain tetap begitu. Tapi fokus kepada pencegahan. Pencegahan itu salah satunya ya tadi membentuk sistem pengawasan yang baik begitu. Nah, saya kira kasus ini mestinya ya, ini kan kasus yang berdekatan terjadi ya antara TNI yang menyelundupkan tadi, TNI lagi, kemudian BRIMOB juga dan itu melibatkan BRIMOB Kelapa II, bahkan ASN-nya juga terlibat di dalam situ. Kasus yang 2 anggota
polisi di Maluku, di Ambon, ya itu kemudian tambah 1 TNI. Nah, ini kan kasus yang berdekatan sebetulnya. Kalau ini tidak cukup juga untuk menjadi momentum bagi TNI dan Polri untuk membentuk sistem pengawasan yang baik, ya kita, ya saya kira kita bukan bangsa yang beradab lah, kira-kira seperti itu ya. Ya mestinya memang ini sudah dibenari, dan salah satu menunjukkan keadaban sebuah bangsa adalah sebuah sistem kan begitu. Bang, apa yang bisa kita lakukan, Bang? Ini pertanyaan terakhir, supaya kemudian kasus ini tidak hilang begitu saja, karena jangan-jangan besok ada kasus lain yang lebih seru, lebih menyita perhatian, lupa nih. Iya, saya kira itu menjadi kewenangan nomor 1 kalau dari sisi kewenangan ya. Itu pemangku kepentingan, misalnya DPR, kemudian Kompolnas. Kemudian ya TNI dan Polri sendiri, ya kita juga media dan para pegiat HAM katakanlah seperti itu, kemudian ya terus berusaha untuk mengawasi ini dan memperhatikan sampai sejauh mana. Dan ini perlu komprehensif tadi. Saya kira DPR misalnya ya sudah mulailah melirik-lirik undang-undang darurat yang sudah 70-an tahun usianya itu begitu. Betul. Apa mau dibiarkan seperti itu atau ada revisi yang bisa katakanlah tadi menjerakan itu tadi. Baik, semoga yang kita sampaikan ini membuat perubahan ya Bang. Bang Usman Kansong, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Leo. Pemirsa, rasa aman harus tercipta bukan sekedar sebagai penopang pembangunan, melainkan lebih mendasar lagi, yakni untuk memenuhi hak asasi setiap warga negara berdasarkan amanat konstitusi. Kita harapkan kasus penjualan senjata ini bisa segera diselesaikan. Dan inilah akhir dari editorial Media Indonesia. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya kembali bergabung dengan Jason Sambo dan Sarah Win. Teman-teman silakan.